Kisah ini akan berfokus pada pemuda bernama Richie. Dia adalah mahasiswa di Universitas Princeton dan merupakan afiliator judi online. Semua orang yang butuh uang cepat pasti pergi menemui Richie karena mereka menganggap kalau Richie ini adalah solusinya. Bahkan ada seorang dosen yang percaya terhadap Richie. Namun suatu hari Richie pun dipanggil ke ruangan dekan karena ia ketahuan menjadi afiliator judi. Peraturan kampus Princeton melarang keras segala bentuk perjudian, termasuk orang-orang yang terlibat dalam industri tersebut. Dan Richie akhirnya pun terpaksa harus di-DO. Dengan segala cara Richie pun berusaha menjelaskan kalau ia butuh uang, demi melunasi utang pendidikannya sebanyak $21.000, dan uang itu harus segera dibayar minggu depan. Akan tetapi Bapak Dekan tidak mau tahu, dan kalau Richie masih ingin bertahan di sini, ia harus melepaskan pekerjaannya itu. Begitu pulang ke asrama Richie pun terus berpikir dan tak bisa tinggal diam begitu saja. Ia kemudian menggunakan sisa uang pendidikannya itu yang sebanyak $17.000 untuk dipertaruhkan di situs judi poker online. Dan karena Richie adalah orang yang cerdas, ia pun bisa memperhitungkan kemenangannya dalam permainan tersebut. Namun sayangnya perhitungannya meleset, dan Richie sadar kalau ia telah dicurangi. Maka ia berniat melaporkan hal ini kepada Ivan Block, pemilik dari situs judi online tersebut yang saat ini berada di Costa Rica. Sebenarnya pilihan Richie berada di dunia judi ini tak lepas dari pengaruh ayahnya. Ayah Richie sendiri adalah pejudi hebat, namun kelas konvensional. Ia mendatangi tiap kasino untuk mempertaruhkan uangnya tiap malam. Richie menemui ayahnya untuk menanyakan Ivan Block, tapi sang ayah tidak mengenalnya lagi. Terutama ketika Ivan Block telah mendirikan perusahaan judi online-nya sendiri. Yang jelas Costa Rica itu adalah surga bagi para penjudi, jadi ayah Richie membiarkan putranya itu pergi ke sana. Pada saat akan pergi, teman kuliah Richie yang bernama Craig melarangnya untuk pergi ke sana. Ia gak mau sahabatnya ini terjerumus judi lebih jauh lagi. Namun tekad Richie sudah bulat, ia harus mendapatkan uangnya kembali karena itu cuma harta miliknya yang tersisa. Dan di sini Craig tidak bisa menahan kepergian Richie. Ia mengingatkan kalau Richie juga harus mempertimbangkan aturan kampus mereka yang melarang perjudian. Richie pun kemudian benar-benar pergi ke Costa Rica. Welcome to Costa Rica. Gracias. Ketika sudah sampai di bandara, Richie ditawari main judi oleh seorang bernama Pat. Di situ Richie menyadari kalau Pat ini adalah pemilik situs judi online yang pernah ia promosikan, dan ternyata Pat sedang bermain bersama Cronin. Richie pun langsung bertanya mengenai Ivan Block, tapi dua teman barunya itu juga sama-sama enggak tahu. Bahkan menurut Cronin, Ivan Block bagaikan legenda dalam industri perjudian tersebut. Dan ia nggak bisa sembarang ditemui kecuali kalau dapat masalah. Untungnya Richie pun nggak patah semangat, ia tetap berencana mencari Ivan Block dengan mendatangi pertemuan para penjudi di Costa Rica. Dan di dalam pertemuan itu Richie mengamati seseorang perempuan yang menyebut nama Ivan Block. Sehingga ia berasumsi kalau orang itu bisa mempertemukannya dengan Ivan Block, maka Richie pun langsung ngajak dia kenalan. Dan berkat Rebecca, Richie akhirnya bisa menemui Ivan Block di pestanya esok hari. Di dalam pesta ini, Richie nggak sepenuhnya menikmati acaranya. Ia justru mencari CCTV untuk menarik perhatian dari Ivan dengan mengeluarkan kertas serta menunjukkannya di CCTV kalau menemukan masalah di situsnya. Berkat keberaniannya ini pengawal Ivan pun langsung mencari dan menyeret Richie menemui bosnya. Akhirnya Richie pun berhasil menemui Ivan Block. Ia pun segera menjelaskan kecurangan yang ia alami ketika main poker dalam situs miliknya Ivan. Akan tetapi tanggapan Ivan jauh di luar dugaan, ia hanya mengucapkan terima kasih kemudian menyuruh Richie pergi. Namun esok harinya pagi-pagi sekali, Richie dijemput oleh pengawal Ivan. Ia diajak ke dermaga untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Ivan Block. Setelah mereka bertemu dan saling sapa, akhirnya Ivan menjelaskan lebih panjang daripada pertemuan semalam.
Selain berterima kasih, Ivan berjanji akan mengembalikan seluruh uang Richie yang dipakai transaksi di situsnya. Ia juga memberikan fasilitas apartemen mewah karena Richie telah membantunya menemukan kecurangan tersebut. Richie pun merasa tersentuh dengan kebaikan Ivan, sampai akhirnya Ivan memberinya pilihan, yaitu tawaran bekerja dengan gaji puluhan juta dolar selama setahun. Karena Ivan tahu bakat Richie yang luar biasa itu, jadi ia menginginkan untuk mengajak Richie bekerja sama. Dan Ivan juga memberikan wewenang penuh pada Richie untuk mengelola situs barunya itu. Ivan pun percaya kalau Richie bisa mengembangkannya. I have met very few people in my career who I think can be really... If you want to do something in this fucking life, you go out and build it. What do you think? Setelah diberi tawaran yang menggiurkan itu, Richie pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya dan menjadi orang kepercayaan Ivan. Ia diberi gaji tinggi, fasilitas mewah, dan menjadi orang nomor 2 setelah Ivan di perusahaan tersebut. Richie bahkan merasa dianggap seorang anak oleh Ivan, karena bosnya itu selalu memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Dan Richie pun akhirnya bisa menjadi orang kaya seperti yang selama ini ia impikan dari dulu. Even let me bring in my own people. He gave me the full run of the place. Namun di antara semua impian yang telah ia capai hanya satu yang belum ia miliki yaitu Rebecca. Richie pun sebenarnya tahu diri kalau Rebecca ini punya hubungan spesial dengan Ivan. Tapi ia gak bisa berbohong kalau ia tertarik dengan perempuan manis itu. Diam-diam Ivan dari jauh memperhatikan Richie dan mengetahui hal tersebut. Maka mulai saat ini Ivan pun mulai memberi perhatian lebih kepada Richie. Ivan langsung memberikan beban kerja yang tinggi supaya Richie nggak betah berada di sana. Namun karena Richie adalah orang yang ambisius dan juga jenius, dia tetap menerima tugas itu dengan semangat penuh. Jadi malam ini Richie pun mendapat tugas untuk merekrut seorang laki-laki dari London bernama Shecky. Dia adalah pemilik situs Ultimate yang mampu menjaring penjudi baru sebanyak 10% dari keseluruhan pengguna. Ivan pun melihat potensi baru di sini, oleh karena itu ia mengutus Richie untuk mendapatkan Shecky. Dan ia berjanji akan memberikan bonus lebih kepada Richie jika ia berhasil melakukannya. You do, it's going to be on for you. I'm excited to see you spend it. I'm on it. Dan esok harinya ketika Richie akan berangkat menemui Shecky, tetapi tiba-tiba ia malah diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke tempat asing. Dan ternyata orang-orang itu adalah suruhan agen FBI bernama Shavers, yang saat ini ingin menangkap Ivan Block. Namun sayangnya wilayah pemerintahan Costa Rica di luar wewenang Amerika, sehingga Shavers nggak bisa menangkapnya. Jadi sekarang Shavers membutuhkan bantuan Richie untuk menangkap bosnya sendiri. Dan di situ Shavers juga mengatakan bahwa sebenarnya Ivan Block ini telah melakukan banyak pelanggaran hukum seperti pemerasan, suap, dan penyalahgunaan data pelanggan. Yang jelas mau seperti apapun Richie mengagumi bosnya, Ivan Block bukanlah orang yang baik. Sesaat kemudian Richie pun dibebaskan. Kemudian saat itu juga Richie langsung melaporkan kejadian barusan kepada Ivan. Dan menurut Ivan, hal itu udah biasa terjadi selama ia menangani perusahaannya. Dan nyatanya sampai sekarang ia baik-baik aja. Ia juga menenangkan Richie kalau itu semua gak lebih dari sekedar ancaman. Karena Ivan telah menyuap semua anggota parlemen Costa Rica, jadi mereka gak mungkin ditangkap polisi. Dan setelah itu Ivan pun justru mengingatkan tugas Richie untuk merekrut Shecky. Richie pun langsung bertemu dengan Shecky. Setelah mengetahui tujuan Richie datang menemuinya, namun Shecky ternyata menolak tawaran dari Richie. Karena ia nggak ingin jauh-jauh dari istrinya yang sedang hamil anak pertama. Di situ Richie pun memberinya selamat. Namun dia juga mengungkapkan tawaran lain untuk bernegosiasi lebih lanjut. Dan ternyata Richie memberikan fasilitas kapal pesiar, dan juga Richie mengundang beberapa perempuan bayaran untuk melayani Shecky. Dan lama-lama Shecky nggak bisa menahan godaan para perempuan tersebut. Dalam waktu cepat Shecky melupakan istri, dan janjinya untuk tetap setia pada pernikahannya. Setelah Shecky bersenang-senang dengan para perempuan kemarin, keesokan harinya Richie pun menggunakan hal itu sebagai senjata supaya Shecky menurut padanya. Dan Richie berjanji akan menyimpan bukti perselingkuhan Shecky dari istrinya. Dan sebagai gantinya, Shecky harus memberikan seluruh data pelanggannya untuk perusahaan Ivan Block. Setelah berhasil mendapatkan data yang ada di Shecky, Ivan kemudian memenuhi janjinya untuk memberikan bayaran tinggi kepada Richie. Maka Richie pun langsung menggelar pesta untuk merayakan keberhasilannya.
can't thank you enough. Malam ini ternyata Rebecca juga datang ke pesta Richie. Mereka lantas menghabiskan waktu berdua, hingga akhirnya mengaku kalau keduanya saling suka. Sayangnya Rebecca masih bimbang karena Ivan adalah mantannya, dan dulu mereka merintis perusahaan ini bersama-sama. Namun meskipun sekarang sudah nggak menjalin hubungan asmara, Rebecca tetap terikat kontrak dan ia nggak mungkin melanggarnya. Jadi untuk sekarang Rebecca belum bisa secara terang-terangan mengakui perasaannya terhadap Richie. Tapi yang terpenting sekarang perasaan keduanya tidak bertepuk sebelah tangan. Keesokan paginya ketika Richie pulang dari pesta, kedua teman satu apartemennya itu terlibat cekcok. Ternyata Pat yang sekarang juga bekerja di perusahaan Ivan telah ditangkap FBI. Dan FBI juga telah mengancam keselamatan keluarganya. Namun FBI masih memberi kesempatan kepada Pat untuk pulang. Setelah mendengar berita ini, Richie juga menceritakan pengalamannya itu dan sekarang nyatanya baik-baik saja. Namun Pat tetap memutuskan untuk pergi, ia nggak bisa lagi bertahan di sana dan memilih untuk buka bisnis sendiri. Siangnya Ivan memberikan tugas lagi kepada Richie. Kali ini untuk menemui pejabat setempat, demi memberikan uang suap. Tanpa banyak bertanya terlebih dahulu Richie pun langsung menyanggupinya. Ia segera menemui pejabat itu, dan memberikan koper yang berisi uang dari Ivan. Beberapa saat kemudian, pejabat itu mengaku kalau uang dari Richie itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Richie pun bingung karena Ivan tidak berpesan apapun. Maka ia bersedia mentraktir minuman kepada pejabat tersebut sebagai permintaan maaf. Dan Richie juga berjanji akan menyampaikan kekecewaan pejabat itu kepada bosnya. Tidak lama kemudian setelah Richie pergi dari sana, orang itu ternyata mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Richie. Tanpa Richie tahu, anggota parlemen ini malah tersinggung dan katanya ia harus berurusan dengan Ivan. Maka kondisi Richie yang penuh luka malam ini adalah pesan yang harus disampaikan Richie untuk bosnya. Setelah kejadian itu, Richie langsung menemui Ivan dan memprotesnya. Ia menanyakan perjanjian Ivan dengan pejabat tadi yang terlihat kesal dan marah-marah. Namun Ivan mengaku tidak ada yang salah dengan perjanjiannya. Ia minta maaf karena Richie sudah terluka, kemudian Ivan pun mengingatkan bahwa memang itu adalah resiko dari pekerjaannya. Dengan kata lain, jika Richie mau uangnya maka ia harus rela babak belur menghadapi orang-orang seperti itu. Atas kejadian kemarin Richie pun berniat pulang ke Amerika. Namun ia ditahan oleh polisi Costa Rica karena dicurigai membawa narkoba. Karena tidak merasa, Richie pun menyangkal hal tersebut. Tapi ternyata memang ditemukan barang bukti bubuk ajaib di tasnya. Sehingga Richie nggak bisa berkutik lagi. Untungnya sebelum Richie dijebloskan ke penjara, agen Shavers kembali datang. Dan ia berjanji akan melindungi Richie, tapi Richie harus memberikan informasi tentang Ivan. Kalau Richie nggak mau, maka agen Shavers nggak akan melindunginya lagi. Setelah itu Richie pun pulang ke apartemen, dan temannya yang bernama Cronin menemukan rahasia baru di situs judi milik Ivan. Ternyata Ivan menggunakan rekening para pelanggannya untuk mencuci uang. Ia punya akses untuk memasukkan maupun mengambil uang dari sana, sehingga keuntungan hasil judinya tidak terdeteksi oleh kepolisian. Sayangnya sebelum Cronin menjelaskan lebih lanjut Richie udah duluan dipanggil oleh Ivan. Akhirnya Richie pun menemui Ivan, di situ Ivan mengatakan sudah menemukan ayahnya Richie. Dan Ivan pun menggunakannya sebagai senjata untuk menaklukkan pemuda tersebut. Ternyata ayah Richie ini ketahuan berjudi menggunakan uang palsu, dan sekarang menjadi buronan dengan utang $187.000. Tapi karena Ivan masih mau memanfaatkan Richie, maka ia pun melunasi semua utang ayahnya dengan syarat Richie harus menuruti semua keinginannya. Setelah itu Richie pun menemui sang ayah yang juga sudah berada di Costa Rica dengan fasilitas yang diberikan oleh Ivan. Richie pun kesal dengan ayahnya yang mau diperdaya oleh Ivan, namun ternyata ini adalah cara ayahnya Richie supaya Richie tidak dapat masalah. Ia hanya ingin Richie kembali berkuliah dan meninggalkan dunia judi. Karena ayah Richie nggak mau putranya ini tumbuh seperti dirinya, yang menjadi penjudi dan menimbulkan banyak masalah. Setelah bertemu dengan ayahnya, akhirnya Richie punya rencana baru. Ia memang masih mendapatkan tugas untuk mengantar uang suap ke beberapa pejabat dan polisi setempat, tapi diam-diam Richie mengambil sedikit demi sedikit uang itu untuk dirinya sendiri. Setelah itu Richie kembali menghubungi Cronin, dan sahabatnya itu berkata kalau ia telah menemukan data-data yang dibutuhkan.
Sayangnya Ivan kembali memanggilnya dan telepon itu pun terputus. Malamnya Richie pun pulang ke apartemen tetapi Cronin udah nggak ada di sana. Nggak lama kemudian Rebecca datang dan memberi informasi kalau Ivan sedang berencana pergi. Sekarang Ivan telah mengosongkan kantornya dan siap meninggalkan semuanya. Namun bisnis ini membutuhkan kambing hitam untuk diserahkan kepada polisi dan orang itu adalah Richie. Maka Richie membuat rencana lain untuk menangkap Ivan dan berharap Rebecca bisa membantunya. Keesokan harinya seperti biasa Richie melakukan pekerjaan menyuap banyak orang. Sampai tiba-tiba sebuah mobil mengejarnya yang ternyata di dalam mobil tersebut berisi agen Shavers. Ia marah kepada Richie yang gak lagi menjadi informannya. Sedangkan Richie juga kesal karena FBI dan agen Shavers yang gak bisa melindungi ayahnya dan Cronin yang ternyata diculik oleh Ivan. Shavers pun mengakui kesalahannya, dan sekarang ia berjanji akan menuruti permintaan Richie asalkan pemuda itu membantunya menemukan bukti untuk menangkap Ivan. Setelah itu Richie pun membongkar barang-barang miliknya Cronin, hingga ia berhasil menemukan data pelanggan yang telah dimanfaatkan oleh Ivan. Kumpulan data itulah yang akan menjadi senjata rahasia Richie untuk melumpuhkan bosnya sendiri. Maka keesokan harinya sesuai dengan rencana, Richie pun pergi dari apartemennya. Ia langsung berangkat ke Amerika seperti strategi yang ia rancang bersama Rebecca dan juga Shavers. Jadi saat ini ketika polisi Costa Rica mencarinya ia sudah nggak ada di sana. Sementara itu Ivan kini pergi ke Antigua bersama Rebecca. Ia sudah merasa percaya diri kalau Richie telah ditangkap oleh polisi. Jadi ia meninggalkan Costa Rica dengan tenang dan akan mulai bisnisnya dari nol di tempat baru. Namun perkiraan Ivan salah. Begitu jet pribadinya mendarat, ia justru bertemu dengan Richie. Lalu Richie pun memberitahunya kalau Ivan sekarang bukan di Antigua, melainkan di Amerika. Maka dengan semua bukti kriminal yang telah ia lakukan, Ivan pun dengan mudah langsung ditangkap. Ivan Block. You're under arrest, my friend. Great thing about America, we go soft on financial crime. Me. Get this piece of shit in the car. What about him? Court of law. You have the right to an attorney. Setelah Ivan berhasil ditangkap, kemudian agen Shavers berniat menangkap Richie. Tapi ternyata pemuda itu sudah kabur duluan. Shavers baru aja ingin mengejarnya, tapi seseorang mendatanginya dan memberikan sesuatu yaitu titipan dari Richie. Dan ternyata itu adalah data pelanggan temuan Cronin yang akan menjadi barang bukti kejahatan Ivan. Maka sesuai janjinya, Shavers pun akhirnya membebaskan Richie. Dan mulai saat ini Richie akan memulai hidup barunya bersama Rebecca. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa seorang ayah akan selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, walau bagaimanapun caranya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, untuk bahas film apalagi ke depannya. Terima kasih sudah mampir, tak lupa mengucapkan untuk jangan lupa jaga kesehatan, jagalah hati dan pikiranmu, agar selalu sehat. Dan jagalah pacarmu siapa tahu temanmu, adalah sainganmu. Sedikit pantun untuk para pemirsa yang budiman. Jalan-jalan ke kota baru. Mari sini nonton cerita yang seru. Sekian dan terima kasih. Ci vediamo. Yang artinya, sampai jumpa.